Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sajib F. Muhammad dengan NIM 24523271. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana evolusi deployment dan konfigurasi server. Proses deployment ya, makin hari itu semakin kompleks. Seiring bertambahnya aplikasi dan server, dibutuhkan cara yang lebih otomatis, terukur, dan konsisten. Evolusi teknologi konfigurasi membantu meningkatkan kecepatan dan reliabilitas. Pertama, ada era traditional configuration. Di tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Ciri-cirinya itu semua konfigurasi dilakukan manual langsung dari server. Yang kedua, admin login via SSH atau terminal, lalu mengedit file. Yang ketiga, tidak ada otomatisasi, dan yang terakhir, dokumentasi sering tidak lengkap. Kelemahannya itu sulit, rawan human error, dan tidak bisa diulang, dan skalabilitas buruk. Contoh aktivitas manualnya itu menginstal software, mengubah konfigurasi database, mengatur permission file dan folder. Yang terakhir, melakukan pengaturan firewall manual. Yang kedua, era script-based automation. Dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Apa aja yang terjadi di era ini? Itu pertama, sysadmin memulai otomatisasi tugas seperti install paket, update, backup. Script bisa dieksekusi berulang, jadi lebih cepat dari konfigurasi manual. Kelebihan, tidak lagi 100% manual. Bisa menjalankan banyak langkah sekaligus, lebih cepat dan lebih rapi. Kekurangannya tidak standar. Tiap admin punya script yang berbeda. Script sulit diperbaiki ketika proyek besar. Tidak independen, hasil bisa berubah-ubah. Tidak tahu kondisi server sebelumnya. Ketiga, kita masuk di era configuration as code, yaitu Ansible 2010 sampai 2016. Ini sebenarnya itu keunggulan utamanya itu idempotent, hasilnya selalu sama, reproducible, membuat server baru tinggal jalankan playbook, version control dengan Git. Terus yang terakhir konsisten untuk banyak server, itu keunggulan-keunggulan utamanya. Di perubahan di era ini, konfigurasi ditulis dalam file deklaratif. Terus server diatur seperti menulis program. Bisa menjalankan konfigurasi ke ratusan server sekaligus. Terus era ini muncul karena script automation terlalu rawan error. Perusahaan memiliki ratusan sampai ribuan server. Deployment harus cepat dan dapat diulang. Ansible membawa konsep modern, infrastruktur as code. Dengan infrastruktur as code, infrastruktur itu tidak dikonfigurasi manual, melainkan didefinisikan dalam bentuk kode deklaratif. Terus ada era virtual machine 2000, dari tahun 2005 sampai 2015. Virtual machine itu mengubah cara aplikasi dijalankan dengan memvirtualisasi perangkat keras fisik. Satu server fisik dapat menjalankan banyak mesin virtual. Masing-masing memiliki OS-nya sendiri. Kelebihannya isolasi penuh, bisa jalankan OS berbeda dalam satu hardware dan cocok untuk data center. Kekurangannya berat, butuh RAM atau CPU yang banyak, bootingnya lambat. Terus yang terakhir overhead besar karena lengkap OS-nya. Terus kita masuk di era container atau era di Docker 2013 sampai sekarang. Di perubahannya ini ada perubahan besar kayak container berbagi kernel OS, support ringan. Image bisa dibawa dari laptop terus ke server, cloud tanpa masalah. Kelebihannya start dalam hitungan detik, portable dan cocok untuk DevOps dan CI or CD. Konsisten antara environment. Kekurangannya itu isolasi tidak sekuat virtual machine. Jika kontainer banyak, jika manual itu sangat sulit. Terus kita masuk di era container orchestration, Kubernetes. Itu 2015 sampai sekarang. Ketika aplikasi terdiri dari puluhan atau ratusan kontainer, Docker aja nggak cukup,
Kubernetes hadir sebagai orkestrator yang mengatur semua kontainer secara otomatis. Apa aja yang diselesaikan? Itu mengatur ratusan bahkan ribuan kontainer. Otomasinya penuh, kayak scaling otomatis, self-healing, load balancing, rolling update, monitoring cluster. Kelebihannya, standar industri untuk aplikasi skala besar, sangat stabil, mendukung cloud native arsitektur. Kekurangannya sangat kompleks untuk pemula, membutuhkan resource resource server besar, banyak komponen kayak deployment, service, ingress, config map, PVC, dan sebagainya. Terus ada era terakhir itu ada era serverless. Ya, otomasi makin cerdas, scaling dan optimasi biaya otomatis, MinOps kayak developer hanya fokus pada code, infrastruktur makin tak terlihat. Event driven, event driven plus AI, aplikasi bereaksi dari event real time dan layanan AI. Multi-cloud mudah, fungsi bisa jalan lintas platform. Terus backend otomatis, cukup tulis fungsi. Terus eksekusi lebih dekat ke user, latensi dengan sangat rendah. Pay per use, lebih presisi tanpa idle cost. Jadi, sekian penjelasan saya tentang evaluasi deployment dan konfigurasi server. Mohon maaf ada salah kata atau tidak lengkap. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.